Hello again everyone, kembali lagi dengan saya. Per video ini dibikin saat ini kita menjelang FOMC ya, 3 jam 49 menit lagi. So ya, langsung saja. Kalau kita melihat, pada sesi besok tepatnya jam 1 ya, kita akan melihat rilis data FOMC. Di sini The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga. Nah, berdasarkan data probabilitas terbaru dari CME ya, per video ini dibikin, pasar ini, para pelaku market memberikan potensi untuk The Fed cenderung menahan suku bunga sebesar 64,2%, bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga, sehingga keputusan tersebut diperkirakan tidak akan menjadi kejutan besar bagi pasar ya. Tetapi fokus utama investor ini bukan keputusan suku bunga itu sendiri, melainkan pesan dan panduan kebijakan atau yang bisa disebut forward guidance yang disampaikan setelah pengumuman ya. Di sini market akan memperhatikan nih, apakah probabilitas kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang di 16 September tetap berada di sekitar 54,8% atau mengalami perubahan. Nah, komentar dari The Fed akan membantu menentukan apakah kenaikan suku bunga masih menjadi bagian dari prospek kebijakan moneter AS dalam beberapa bulan ke depan, seperti itu. Jadi yang menjadi main fokusnya bukanlah datanya yang keluar, melainkan gimana tanggapan ketua The Fed Kevin ini terhadap FOMC mendatang ya. Apakah dia cenderung akan menaikkan suku bunga, menahan suku bunganya kembali, atau menurunkan suku bunga. Jadi seperti itu. Dan kalau kita melihat pada market US 10 yield ya, pada time frame daily-nya, sejauh ini trennya cenderung mengalami penaikan. Pergerakannya masih di atas SMA 20 dan SMA 50 ya. Dan di sini masih tertahan di dinamis support SMA 20. Kalau kita melihat ya, adanya potensi rejection dari area support ini. Kalau area ini berhasil ditembus, maka potensi selanjutnya menguji ke SMA 50. Kalau kita beralih ke time frame 4 jam, time frame 4 jamnya di sini harga sedang bergerak di bawah SMA 20 ya. Di sini kalau kita melihat adanya potensi bahwa akan terjadinya dead cross ya, ketika harga tidak berhasil mereklaim di atas SMA 20. Ketika hal ini terjadi, maka potensi selanjutnya ya kita menuju ke area sini, support ini, yang juga merupakan area SMA 50 pada time frame daily-nya, seperti itu. Dan kalau kita melihat pada US dollar time frame daily-nya, di sini secara bigger picture pergerakannya konsisten ya, membuat high point dan harga masih bergerak juga di atas SMA 20 dan SMA 50. Nah, di sini menariknya untuk US dollar adalah kalau kita melihat di sini merupakan poin pentingnya ya, level key resistennya ya. Karena ketika terjadinya rejection pada area ini, resisten ini, potensi untuk dolar ini mengalami penurunan untuk testing ke SMA 50 ya. Ketika SMA ini berhasil ditembus dan low ini berhasil ditembus, maka potensi terbentuknya chart pattern double top ya. Karena kalau kita melihat historis, US dollar ini sempat beberapa kali mengalami double top atau double bottom chart pattern ya. Kalau kita melihat secara historis, di sini terjadi double top
mengalami penurunan. Di sini juga mengalami penurunan karena terjadinya double top. And then di sini mengalami kenaikan double bottom seperti itu. Jadi siklus ini sering terjadi di US dollar ya. Secara historis seperti itu. Jika terjadinya rejection dari area resisten ini dan harga berhasil close di bawah low poin sebelumnya, maka potensinya terjadi double bottom sehingga dapat mengalami penurunan lebih lanjut. Potensi terdekatnya di mana? Kalau mengalami penurunan, kita bisa menarik Fibonacci dari low ke high, merupakan area 0,5 sampai 0,618. Di sini merupakan area diskonnya ya, karena kalau kita melihat secara bigger picture di sini trennya masih bullish. Maka penurunan di area diskon ini masih dianggap sebagai technical pullback sebelum melanjutkan kenaikannya ya. Nah, jika area resisten ini berhasil ditembus, maka proyeksi target terdekatnya yaitu berada di ini 101.980. Itu target terdekatnya ya untuk DXY pada time frame daily. So, kalau kita beralih ke gold, oke. Di sini merupakan time frame daily-nya gold ya. Kalau kita melihat harga bergerak di bawah SMA 20 dan SMA 50 ya. Dan ini kita perlu menunggu sih gimana hasil FOMC nanti, apakah memberikan tekanan terhadap gold atau malah memboost pergerakan gold hingga mereclaim di atas SMA 20 kembali ya. Jika hasilnya negatif untuk gold, maka potensi untuk harga break dari support ini sangat besar sekali hingga berpotensi menuju ke area 3886 ya ketika hal itu terjadi. Ketika rilis datanya positif terhadap gold, maka potensinya harga akan mereclaim di atas SMA 20 dan akan meretest ke area resisten yang berada di area 4200 yang juga di sini merupakan dinamis resisten SMA 50 ya, seperti itu. Kalau kita melihat di time frame 4 jamnya ya, kurang lebih sama ya. Tetapi kalau dari sisi 4 jamnya teman-teman, di sini trennya cenderung ya masih turun ya. Dan di sini lower low, lower high, lower low. Nah, di sini kita belum mendapat area lower low-nya kembali setelah lower high-nya ya. Apabila harga bergerak menuju 3886, maka disitulah merupakan area lower low-nya, potensi area lower low-nya. Maka jika harga berhasil mengalami kenaikan ya, selama harga bergerak di bawah area 4382, maka kenaikan apapun yang terjadi di area sini teman-teman, di internal ini, maka masih dianggap sebagai technical pullback sebelum menuju ke penurunannya kembali ya, jika harga tidak berhasil break dari protected high ini, seperti itu. Dan kalau kita melihat ya, di time frame 4 jamnya juga harga masih bergerak di bawah SMA 20, SMA 50 ya. Kita butuh konfirmasi harga close di atas level 2 confluence ini untuk melihat proyeksi pergerakan jangka pendeknya menuju ke area resisten ya. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini juga kita memerlukan hasil positif terhadap FOMC nanti. Jika hasilnya negatif, maka potensinya menuju ke area 3886 ya teman-teman. Seperti itu. Dan kita melihat sedikit singkat saja untuk US oil ya. US oil pada time frame daily-nya. Oke.
Di sini pada time frame daily-nya kita melihat harga terjadinya gap down ya. Pada pembukaan market kemarin di sini disebabkan oleh sentimen geopolitik di Timur Tengah yang positif ya, karena meredanya ketegangan Iran dan AS sehingga terjadinya gap down. Dan kalau kita perkecil lagi ke time frame 4 jamnya, di sini gapnya belum ke-fill sama sekali ya. Dan harga untuk SMA-nya sudah dead cross ya, tetapi kalau kita melihat ya di sini terdapat candle bullish yang kuat, jadi potensi untuk jangka pendek ke depan saya melihat dia akan ngefill area gap terlebih dahulu ya, untuk menentukan pergerakan selanjutnya apakah melanjut naik atau mengalami penurunan. Ini semua tergantung oleh kondisi update di Timur Tengah ya, seperti apa. Jika kondisinya lagi-lagi memanas, maka potensi untuk full refill gap dan lanjut naik ini akan sangat bisa terjadi. Jika kondisinya membaik, maka proyeksinya harga akan ngefill gap terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan. Seperti itu. Dan dengan penurunan oil ini juga bisa menambah konfluensi untuk the Fed ini tidak terlalu mengkhawatirkan terhadap inflasi yang terus naik ya. Jika oil ini kembali mengalami penurunan ya. Jika oil mengalami kenaikan, ini bisa menjadi kekhawatiran terhadap inflasi yang akan naik kembali. Jadi itu dapat mempengaruhi sifat ketua The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga ke depannya. Seperti itu. Karena pada kondisi saat ini ya, inflasi itu sangat dipengaruhi ya pada pergerakan oil ya pada saat ini. Karena ketika oilnya mengalami kenaikan, maka potensi untuk inflasi ini akan sangat besar. Ya, jadi itulah yang menjadi concern saat ini pada kondisi saat ini. Dan oil ini terjadi, naik turunnya oil ini juga terjadi ketika tergantung kondisi geopolitik di Timur Tengah, seperti itu. Seperti itu untuk update kali ini. Jadi make sure kita perhatikan terlebih dahulu keputusan ketua The Fed nantinya akan seperti apa. Karena kalau kita take posisi atau masuk ke market sebelum clear ketua The Fed akan memproyeksikan ke depannya gimana, ini sangat beresiko teman-teman ya. Dan ini bisa juga dibilang gambling ya, kita nggak tahu keputusannya seperti apa. Kalau misalkan keputusannya hasil FOMC-nya sesuai dengan mayoritas pelaku pasar akan menahan suku bunga, tetapi The Fed cenderung ke depannya akan bersifat hawkish karena inflasi masih tinggi, ini akan membuat market gold justru akan mengalami penurunan seperti itu. Jika hasilnya sesuai ekspektasi, tetapi pemimpin The Fed bilang bahwa inflasi ini sudah cukup mereda. Nah, ini baru bisa menjadi positif untuk market gold ya, seperti itu. Jadi intinya jangan mengacu kepada hasil FOMC-nya, tetapi apa yang disampaikan ketua The Fed dalam proyeksi ke depan pada pertemuan FOMC selanjutnya. Apakah dia cenderung menaikkan suku bunga, menurunkan atau menahan kembali. Seperti itu teman-teman.